Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan keempat kita ya. Kita akan belajar mengenai pemrograman shell. Salah satunya telah kita bahas ya kemarin. Kita akan belajar mengenai bash script pada Linux. Bash script Linux. Pada Linux ya. Oke, jadi bash ini merupakan salah satu bahasa pemrograman shell yang merupakan akronim dari Bourne Again Shell. Oke, kayak gitu ya. Sekarang kita masuk ke materinya. Ini ada agenda pembahasan. Oke, saya akan skip teorinya dan saya akan langsung masuk ke bagian ini struktur, kontrol percabangan dan juga perulangan. Oke. Kita masuk dulu ke if else, yaitu salah satu percabangan ya yang ada pada bash script. Ini ada bentuk umumnya, yaitu ada if kondisi dan perintah 1, else perintah 2, lalu keyword v untuk menutup kondisi if else. Sebentar. Nah, di sini saya akan jelaskan. Misalkan saya akan menginput angka 5. Nah, lalu if di sini saya membuat kondisinya seperti ini. Ketika x-nya itu kurang dari 10 deh, 10. Maka dia akan menjalankan perintah 1. Nah, perintah satunya apa nih? Misalkan saya akan mencetak true. Nah, kayak gini. Ketika saya menginputkan angka 5, lalu si if ini dia akan mengecek nih kondisinya, apakah benar gitu. Si x ini kurang dari 10 gitu. Kalau misalkan betul, dia akan menjalankan perintah yang satu, yaitu true. Nah, itu ya. Ini merupakan salah satu statement yang paling sederhananya, itu if kondisi dan lalu perintah 1 lalu ditutup dengan v, keywordnya ya, keyword untuk menutup si kondisi if else. Ini merupakan kondisi yang paling sederhananya, yaitu cuman satu kondisi saja gitu. Kemudian ada if else bertingkat, jadi dia mempunyai beberapa kondisi gitu. Nah, seperti ini. Misalkan kondisi pertamanya itu x kurang dari 10, lalu cetak true di sini misalkan ya. Ini saya nggak perlu lagi cetak echonya. Kemudian kondisi kedua, misalkan si x-nya itu lebih besar daripada 100. Nah, kemudian ini else, itu dia akan mencetak perintah ketiga. Misalkan saya menginputkan angka 100 gitu. Nah, program akan mengecek kondisi pertamanya, apakah si x ini lebih kecil dari 10 gitu. Nah, berarti ini salah dong ya. Dia nggak akan menjalankan perintah pertamanya. Lalu dia akan mengecek perintah kedua, yaitu else if kondisi kedua. Berarti dia juga dia ini kan 100 nih. X ini dia lebih besar daripada 100. Berarti dia bukan juga dong. Kalau misalkan kondisinya itu pakai sama dengan, berarti dia masuk nih ke kondisi kedua, tapi kan dia ini lebih besar ya. Berarti dia nggak akan menjalankan kondisi keduanya, nggak akan menjalankan perintah kedua. Nah, lalu gimana gitu kan? Dia akan menjalankan perintah yang si else ini gitu, karena kondisi pertama sama kondisi kedua itu dia nggak sesuai. Jadi dia akan menjalankan perintah si else, yaitu perintah ketiga gitu. Misalkan saya di sini mencetak outputnya sama dengan deh. Nanti si program akan menjalankan perintah 3 dengan mencetak output sama dengan gitu. Lalu jangan lupa ditutup dengan keyword v 2 kali karena dia adalah if else bertingkat. Lalu ada nih penyederhanaan dari if else bertingkat. Itu ada yang namanya elif. Ini elif ya.
Oke, ini juga sama seperti if else bertingkat, cuman dia disingkat aja ya, else if-nya jadi elif gitu. Kurang lebih sama dengan seperti ini. Lalu bedanya dia kalau di sini punya keyword v-nya hanya satu kali aja. Beda dengan yang if else bertingkat ini dia punya 2 kali, keyword v-nya tuh ditutup 2 kali gitu. Kalau ini 1 kali aja. Kurang lebihnya sama ya, logikanya seperti yang if else bertingkat. Oke. Sekarang masuk ke bagian struktur kontrol percabangan case. Di sini ada bentuk umumnya. Bentuk umumnya itu adalah case keywordnya, lalu panggil variabel, lalu in, ini kondisi pertama, perintah pertama. Lalu jangan lupa ditutup dengan titik koma sebanyak 2 kali. Lalu kondisi kedua, perintah 2, dan seterusnya. Oke, ini biar nggak bingung akan saya coba jalankan di text editor aja ya. Oke, di sini saya sudah punya file yang namanya case2.sh. Oke, sekarang kita deklarasikan dulu binbash-nya. Statement ini tuh agar program tahu kalau sedang menjalankan perintah bash script ya. Ctrl S. Kemudian kita buat yang namanya percabangan case-nya. Misalkan saya buat program menu deh. Oke, kayak gini ya. Misalkan saya buat case-nya itu pertama kita buat keyword case, lalu panggil nama variabelnya yaitu pilihan, in, kita buat kondisi pertamanya yaitu angka 1, kemudian kita tulis misalkan pilihan menu makanan, lalu kita buat case yang keduanya, misalkan itu adalah minuman ya, pilihan minuman, berarti tinggal kita ganti aja jadi minuman. Bentar, ini. Lalu yang ketiganya itu ada case untuk exit. Udah, berarti tinggal kita panggil kayak gini aja. Oke. Terus, oh ya, ini saya lupa untuk tutup ya. Ini jangan lupa ya, harus ditutup dengan titik koma 2 kali. Titik koma 2 kali. Oke. Ini juga sama ya. Langsung ke esak. Statement esak ini dia untuk menutup program si case-nya. Oke, sekarang akan kita running dulu. Oke, cara memanggilnya itu pakai perintah chmod spasi plus x, lalu nama filenya case2.sh, lalu titik slash case2.sh, kemudian enter ya. Nah, misalkan di sini nama pilihannya sebentar kok. Oke, ini belum saya save deh kayaknya. Oke, saya save dulu. Udah. Kita ulang ini ya. Nah, dia masuk. Misalkan saya masuk ke pilihan 1, ada pilihan nasi goreng, burger, dan juga pizza, keluar ya yang ini. Dia akan menjalankan case yang pertama, yaitu ada nasi goreng, burger, dan juga pizza. Lalu ketika saya pilih menu 2, angka 2, berarti akan masuk ke perintah yang kedua ini. Nah, setelah itu ketika saya masukkan perintah 3, dia akan keluar. Nah, terus ini kan pakainya pilihannya itu angka ya, berupa angka. Gimana kah kalau misalkan saya mau pilihannya itu berupa yes or no, atau ya dan tidak gitu kan, atau tidak? Bisa. Caranya juga sama ya, kayak gini. Misalkan, apakah Anda ingin memulai program? Jawabannya ya atau tidak ya. Begini. Bisa kayak gini juga. Sebentar. Tapi di bagian case ininya kita ganti dengan y atau y ini. Sebenarnya bisa aja ya, cuman satu aja. Cuman kan kadang kita ada aja yang pakai hurufnya tuh huruf kecil ya. Jadi kita pakai operator or. Terus kita tuliskan juga huruf y-nya, y kecilnya.
Ini biar program itu tahu gitu kalau misalkan kita menginputkan huruf Y besar ataupun huruf Y kecil, dia akan menjalankan perintah yang ini. Lalu ini ada tidak, terus or T ya. Misalkan ini jangan ini deh, program dimulai. Nah, jangan lupa untuk titik koma 2 kali ya. Nah, ini untuk statement untuk case yang pertamanya, yaitu ketika dia inputan pilihannya itu sama dengan Y besar atau Y kecil, dia akan menjalankan program dimulai. Lalu yang huruf tidak juga, yang T ini juga dia sama ya, misalkan nah kayak gini ya. Terus kemudian saya save dulu, kita coba lihat ya. Sebentar, ini kita pakai main end dulu ya, biar enak lihatnya. Oke, apakah Anda ingin memulai program? Ketika saya tulis Y, program akan dimulai gitu. Jadi dia akan mengecek kondisi yang di sini. Ketika inputnya itu sama dengan apa yang kita input, maka dia akan menjalankan perintah program dimulai, akan menampilkan output echo ini ya. Begitu juga dengan yang kondisi ini. Ketika saya menginputkan T, dia akan menjalankan perintah program tidak dijalankan, seperti itu. Jadi bisa ya, misalkan teman-teman mau pakai angka 1 ataupun kondisi string kayak gini, itu bisa aja gitu. Ini untuk logika dari case ya, percabangan case. Untuk yang struktur kontrol percabangan if else, dapat ya logikanya ya teman-teman ya. Dia itu punya dua kondisi, dia pakainya if else atau langsung aja pakai elif ya, gini perintahnya seperti ini. Nanti lebih lanjutnya ada contoh program activity aja ya, kita langsung dari situ aja contoh programnya. Ini yang struktur yang program percabangan case sudah ya. Kemudian kita masuk ke struktur kontrol perulangan for. Oke, statementnya seperti ini. Ada for, ada variabel, ada in daftar argumen, lalu berikan perintah do, lalu kita akan menjalankan perintahnya, misalkan tampilkan output apa gitu. Jangan lupa ditutup dengan keyword dan, seperti ini. Kita kembali dulu ke Ubuntu. Oke, masih pakai yang ini aja ya. Programnya kita hapus. Masukkan jumlah baris, misalkan seperti ini ya, create baris. Kemudian kita gunakan perulangan for. Kondisinya saya menggunakan indeks A sama dengan 1, kemudian titik 2, A kurang dari sama dengan baris, titik 2, indeks A plus plus. Nah, seperti ini. Kemudian do, masukkan perintahnya misalkan, lalu kita save. Ini saya clear dulu. Oke, kita panggil perintah chmod spasi plus x spasi case2.sh, nama filenya. Kita enter, kemudian masuk ke titik slash nama filenya case2.sh, lalu enter. Misalkan masukkan jumlah barisan 4. Nah, dia akan mencetak bintang sebanyak 4 baris. Oke, logikanya seperti ini. Ketika user menginputkan angka 4 pada variabel baris, kemudian pada for loop ini kita buat indeksnya sama dengan 1, kemudian indeks si A ini kurang dari sama dengan baris, yang artinya tadi itu kan barisnya sama dengan 4. Nah, dia itu kurang dari sama dengan si A gitu ya. Kemudian jangan lupa juga dia increment ya, A plus plus, maksudnya itu dia menambah setiap diulang gitu. Jadi dari 1
ditambah lagi 1 jadi 2, ditambah lagi 1 jadi 3, dan seterusnya sampai dengan barisnya. Misalkan tadi kan 4 tuh ya jumlah barisnya, A nya sama dengan 1, berarti dia akan mencetak dari 1 sampai dengan 4 seperti ini gitu. Nah, ini namanya for loop. Kemudian ada yang namanya looping bersarang ya, atau nested loop. Ya, nested loop. Itu di dalam loop ini, for ini dia ada yang namanya perulangan lagi. Seperti ini misalkan. Ini saya hapus dulu. Nah, dalam for dia ada for lagi. Kita buat lagi, misalkan indeksnya itu B sama dengan 1 titik koma, B kurang dari sama dengan garis, titik koma, B dikremen ya. Kemudian do, lalu kita cetak dengan ini misalkan kosong ya. Kita akan mencetak program persegi ya. Oke, seperti ini ya contohnya. Terus kemudian saya save, lalu kita coba run. Misalkan 4 ya. Sorry, ada yang error di bagian sini kurang. Kita save. Ini masukkan sisi segitiga aja. Masukkan sisi persegi. Kemudian kita save, lalu kita run. Misalkan masukkan sisinya itu 9,5. Oke, seperti ini gitu ya. Ini yang namanya perulangan bersarang. Logikanya itu kalau yang si perulangan pertama ini dia itu untuk mencetak baris seperti ini ya, yang ini. Lalu for loop di dalamnya itu dia untuk mencetak kolom. Dia akan mencetak 1 ke samping. Nah, jika sudah terpenuhi, dia akan balik lagi ke sini, ke for loop yang pertama, yaitu pada baris kedua, berarti dia akan mencetak ke sini. Lalu masuk lagi ke for loop yang di dalam, ke samping gitu, dan seterusnya sampai dengan 5 gitu. Ke samping sebanyak 5, terus dia sudah selesai nih ya, yang for loop di dalamnya. Terus dia balik lagi ke for loop yang di luarnya. Sampai dengan 5, sampai seperti ini gitu. Oke, itu udah yang bagian perulangan for, lalu while, dan juga until. Oke, ini juga kurang lebihnya sama ya. Nanti di bagian ACT dan juga LA ada ya while loopnya. Jadi nanti ada contohnya ya. Yang di until juga sama kurang lebih seperti sebelumnya. Ada until kondisi lakukan perintah, lalu jangan lupa ditutup statementnya dengan keyword dan seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ACT-nya ya. Kita buka dulu filenya. Karena saya di sini udah buat, jadi tinggal buka dulu dengan perintah nano act4 underscore nama ya .sh. Nah, ini program yang sudah saya buat. Ini untuk ACT kalian. Nanti saya akan sedikit jelaskan logikanya. Oke, yang pertama kita harus deklarasikan dulu hashtag tanda seru bin base-nya ya. Ini artinya kita akan menjalankan program si Basecamp ini gitu. Kemudian di sini ada pilihan, read pilihan, variabel pilihannya itu kita pilih yes or no gitu. Di sini ada yang namanya percabangan case. Ini kita buat dulu case-nya, terus kita panggil nih si variabelnya. Yang mau kita cek kondisinya itu kan variabel pilihan, maka kita panggil si variabel pilihannya ya. Terus in, kemudian di baris barunya itu ini kondisinya ya. Nah, ketika user menginputkan huruf n kecil atau huruf n besar, maka program akan menjalankan perintah yang ini gitu, dan
mencetak output program telah berakhir serta keluar dari program ya, karena dia ada keyword exit di sini. Nah, ini untuk case yang pertama ya. Lalu jangan lupa juga tutup dengan titik koma sebanyak 2 kali ya. Nah, setelah itu masuk ke case yang keduanya. Ketika user menginputkan huruf Y kecil atau huruf Y besar, maka program akan menjalankan perintah yang ini. Oke. Setelah itu di sini cuman cetak-cetak aja ya, ada echo, terus ini masukkan banyak data mahasiswa. Kemudian dimasukkan ke dalam variabel data. Setelah itu di sini saya buat for loop ya. For-nya itu di sini saya pakai i, bebas ya, mau pakai i atau pakai x y bebas. I sama dengan 1, titik koma, kemudian i kurang dari sama dengan data, yaitu variabel yang diinputkan oleh user. Kemudian buat juga incrementnya, i plus plusnya, berarti dia akan menambah setiap diulang gitu, jadi plus 1 terus kayak gitu ya. Kemudian jangan lupa juga ada keyword do. Setelah itu baru kita tuliskan perintahnya. Di sini ada untuk menampilkan outputnya ya. Misalkan ini ada data mahasiswa ke i, variabel ke i. Variabel ke ini tuh dia kan sama dengan 1 ya. Dia sama dengan 1 di sini. Terus nanti akan diulang. Oke, nanti akan kita coba jalankan aja ya biar lebih paham. Nah, kemudian di sini ada untuk inputan nama ya, memasukkan nama. Ini untuk nilai UTS dan juga ini untuk variabel UAS ya. Kemudian kita hitung, kita buat variabel yang namanya rata, itu untuk rata-rata. Kemudian panggil, oh ya, di sini kalian nggak boleh, teman-teman nggak boleh ada spasi ya di sini ya, nanti error codingannya. Jadi langsung aja variabel sama dengan $, terus ada kurung siku, masukkan ini UTS, variabel UTS dan variabel UAS ya, dijumlahkan kemudian dibagi 2. Ini untuk rumus rata-ratanya. Kemudian ini menampilkan output aja ke layar. Lalu ini untuk mencetak nama ya. Tadi misalkan di bagian sini dimasukkan namanya Ahmad gitu. Udah, berarti di sini bakal cetak nama Ahmad juga. Nah, itu untuk for loop-nya. Di dalam for loop ini dia ada percabangan if else. Nah, di sini ada kondisinya. Kondisi pertamanya itu ketika variabel rata ini lebih besar dari 75, kemudian then, lalu tuliskan perintahnya. Perintahnya ini akan mencetak nilai rata-rata, kemudian memanggil variabel rata. Misalkan rata-ratanya itu 85, maka di sini dia akan mencetak angka 85 gitu. Terus mencetak juga selamat Anda lulus. Kalau misalkan rata-ratanya itu sama dengan 65 nih, maka kondisi pertama kan itu nggak akan sesuai kan, tidak sesuai, berarti dia programnya akan menjalankan si else ini. Kemudian program akan menjalankan perintah nilai rata-rata Anda, kemudian memanggil variabel rata-ratanya. Ketika hasilnya kurang dari 75, misalkan rata-ratanya itu sama dengan 50, maka si program itu akan menjalankan si else ini. Nah kan, berarti dia akan menjalankan perintah yang ada di dalamnya, berarti si ini, yaitu nilai rata-rata Anda, lalu memanggil variabel rata. Tadi kan 50 ya, berarti dia akan mencetak angka 50. Kemudian mencetak juga Anda harus mengulang. Jangan lupa di sini ada statement atau keyword v ya, itu untuk menutup statement if else-nya. Jangan lupa, nanti kalau nggak pakai ini programnya akan error ya. Oke, setelah itu di sini ada dan di sini dia untuk menutup for loop-nya. Kemudian di sini ada exact. Ini adalah keyword untuk menutup dari case ya, yang tadi ini, yang tadi yes or no ini ya. Jangan lupa untuk pakai keyword exactnya, kalau enggak programnya akan error. Sekarang coba kita jalankan ya, kita
save dulu, terus kita keluar, Ctrl X. Cara memanggilnya pakai perintah chmod spasi, oke saya tulis ulang ya, chmod spasi plus X spasi nama programnya. Nama program saya kan ACT4 aulia.sh ya. Kemudian enter, kemudian titik slash nama programnya .sh, kemudian di enter ya. Nah, di sini ada mulai program. Ketika saya masukkan Y, lalu di sini akan menjalankan perintah case yang pertama, yang kedua ya. Yang kedua berarti masukkan banyak data mahasiswa, misalkan 2 deh. Data mahasiswa ke 1, misalkan Aulia. Nilai UTS-nya misalkan 78 80. Nah, mahasiswa dengan nama Aulia, nilai rata-rata Anda 79, selamat Anda lulus. Kemudian data mahasiswa keduanya. Nah, ini kan ada data mahasiswa pertama, ada data mahasiswa kedua. Nah, maksud saya for loop itu digunakan ketika user menginputkan angka 2 nih. Berarti kan tadi A-nya sama dengan 1 kan? Berarti dia akan menjalankan mencetak yang ini, yang pertama gitu. Nah, setelah selesai dia akan menambah 1, berarti sama dengan 2. Nah, ini adalah perulangan keduanya gitu, karena dia A++ ya, increment gitu. Jadi dia akan menambahkan 1 gitu ya, plus 1. Misalkan di sini masukkan namanya itu adalah Intan ya. Terus masukkan UTS-nya misalkan. Oke. Mahasiswa dengan nama Intan, rata-rata Anda 28, Anda harus mengulang. Jadi seperti itu ya. Terus untuk mencetak, nah ini kan mulai program. Ketika saya masukkan huruf N, program telah berakhir. Karena tadi case yang pertama itu dia adalah program untuk berhenti ya, exit. Oke, seperti itu. Ini untuk ACT-nya. Jangan lupa ya, untuk ACT-nya ini program memanggilnya itu pakai chmod ya. Chmod terus plus X spasi nama file kalian ya, nama file teman-teman .sh. Oke, kayak gini. Terus untuk memanggilnya itu titik slash nama file .sh juga, seperti itu ya. Nanti bisa kalian SS aja untuk outputnya seperti ini ya. Kalau yang masih bingung, screenshotnya itu kalian bisa ke view, terus ada nih yang text screenshot ya ini. Atau kalian bisa aja ke Windows terus snipping tools juga bisa ya. Pakai snipping tools juga bisa, boleh. Kalian SS aja kayak gini. Nah, dan untuk listingnya kalian screenshot yang ini semuanya, oke? Jangan lupa juga untuk tulis binbase-nya ya, yang di atas ini ya. Nah, oke, segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa tanyakan di Gmeet nanti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.